Wong wilaheng setuna masidam sekaring bawana langgeng, matur sembah nuwun. Semoga seluruh makhluk di alam semesta selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini masih ada pertanyaan dari teman. Menurut ajaran leluhur, bagaimana kehidupan orang setelah meninggal? Ini kita jawab. Saya dulu dapat wejangan dari kakek saya, karena kakek saya juga pelaku spiritual Jawa yang menganut ajaran kejawen. Ini saya akan bagikan buat teman-teman semuanya. Jadi dari wejangan kakek saya dulu, dalam ajaran Jawa, orang sudah meninggal itu kalau Jawanya dibilang Bali. Jadi tidak meninggal, pulang kembali ke asalnya. Nah, di situ apakah yang menjadi ukuran ataupun yang menjadi bekal di saat dia kembali ke Yang Maha Kuasa? Kalau dalam versi Jawa yang ditanyakan nanti, yang menjadi pertanyaan setelah pulang adalah bagaimana kelakuanmu selama hidup di dunia, dan juga apa pekerjaanmu. Ini yang menjadi pertanyaan kalau pesan dari kakek saya. Dan dari kelakuan ataupun tingkah laku serta pekerjaan inilah yang akan menentukan kehidupan kita ke depannya. Karena dalam Jawa ini ada mitis ataupun reinkarnasi. Nah, kenapa kok tingkah laku sama pekerjaan ini menjadi tolak ukurnya? Sebagai contoh, orangnya baik, di masyarakat baik, dihargai banyak orang, tetapi dia suka mengambil barang orang lain. Jadi menyembunyikan dia mencuri itu disembunyikan oleh kebaikannya. Nah, ini bisa kita lihat di kelahiran berikutnya. Sebagai contoh, yaitu kucing. Kucing itu dihargai, berharga, bahkan malati, tetapi dia seneng ngambil. Itu contoh kecil saja. Nah, tingkah laku ini sebenarnya real dipertanyakan kalau dalam ajaran Jawa. Di saat kita meninggal, kita dimandikan, kita mau diberangkatkan, di situ akan ada pertanyaan. Bukan apa keyakinanmu atau apa agamamu atau apa bahasamu atau kamu orang kaya atau enggak. Waktu mau diberangkatkan kita ke makam, itu yang dipertanyakan cuma satu. Apakah orang ini baik atau enggak semasa hidupnya? Itu pasti dipertanyakan kalau dalam adat Jawa. Nah, ini karena menentukan kelahiran orang ini berikutnya. Karena kelahiran itu membawa dharma dan juga karma. Dharma meneruskan perjalanan baiknya, karmanya juga menanggung kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan.
Apakah ada siksa kubur di dalam wejangan dari kakek saya? Ada. Siksa kubur itu kalau menurut wejangan dari kakek saya, di saat orang sakit parah, tubuhnya tidak bisa apa-apa, hanya mulutnya yang berteriak-teriak, sakit kayak apapun dia sendiri yang merasakan, bahkan menunggu orang untuk makan, untuk minum, untuk membantu dia. Nah, itu yang dinamakan siksa kubur. Karena kubur dalam segi keyakinan dari kakek saya dulu, kuburan itu adalah raga kita ini. Siksa kubur, raga kita tidak bisa digunakan, tetapi jiwa kita masih hidup. Dan di situ kita mendapatkan siksaannya karena apa? Sakit ini tadi. Karena sakit ini. Tentunya ini juga karma dia di saat hidup dia. Di saat perjalanan hidup itu. Makanya karma itu nyata kalau dalam jalan Jawa. Sopo nandur mesti ngunduh. Dan real pasti terjadi. Terus akhirat kalau dalam ajaran Jawa apa? Akhirat kalau dalam wejangan kakek saya, akhir itu pamungkas atau penutupan, dan rat itu adalah kehidupan. Jadi di saat kita sakaratul maut ataupun menjelang akan kembali atau meninggal, itulah dinamakan akhirat. Nah, orang-orang yang tidak baik biasanya di akhiratnya itu akan banyak contoh sakit, sampai stroke, sampai tidak bisa apa-apa, sampai lumpuh. Itu sebenarnya siksa kubur sudah dia alami. Karena dalam ajaran Jawa, sebelum manusia terlahir ke dunia, itu melewati 3 alam sebelum dunia. 1 alam suwung ataupun angen-angen, 2 masuknya ke alam rasa, 3 ke alam kandungan, baru lahirlah ke alam dunia. Sebagai contoh seperti ini, orang tua kita dulu sebelum bertemu, sebelum menikah, sebelum bertemu, itu pasti mengangan siapa nanti jodohku. Setelah ketemu dia masuknya ke rasa, seneng podo seneng, suka sama suka. Di saat suka sama suka akhirnya menikah. Di saat menikah ini punya rasa juga, ngangen-ngangen lagi, pengen punya anak. Di saat ngangen pengen punya anak, proses pembuatannya itu pun dari rasa ke rasa. Timbullah ada yang namanya hawa nafsu. Maka itu jin itu diciptakan pertama kali sebelum manusia. Karena apa? Ya ini tadi hawa nafsu muncul. Kalau cuma seneng sama seneng nggak ada hawa nafsu, ya nggak jadi namanya jalmo manungso ataupun jabang bayi ini nggak jadi. Karena untuk mengeluarkan darah merah dan darah putih ini itu membutuhkan hawa nafsu. Nah, akhirnya proses pembuatan dan jadilah bayi di kandungan. Setelah di kandungan lahir ke dunia. Nah, untuk kembali bisa terlahirkan, ini juga harus bisa masuk ke angan-angan orang banyak. Makanya orang hidup itu membuat sejarah. Sejarah untuk hidupnya sendiri-sendiri agar dikenang orang, agar lebih mudah terlahir lagi ke dunia. Kalau asalnya jadi manusia, kalau bisa lahir lagi sebagai manusia. Jangan sampai menjadi pohon, jangan sampai menjadi hewan. Karena yang menentukan ini adalah tingkah laku dan pekerjaannya selama di dunia. Itu kalau versi
wejangan dari kakek saya dulu. Makanya sebenarnya ajaran Jawa itu hanya mengajarkan budi pekerti, welas asih, tata krama ataupun adab. Ini tujuannya untuk ini. Ini kan tingkah laku. Tingkah laku dalam perjalanan manusia untuk agar kembalinya ini mendapatkan dharma yang baik. Makanya puncak ajaran ini sebenarnya cuma ini. Kalau masalah keyakinan, ya monggo. Sendiri-sendiri silahkan. Agama monggo, sendiri-sendiri silahkan. Tetapi yang menjadi ukuran dalam manusia hidup di alam semesta ini sebenarnya adalah budi pekerti, kasih sayang, dan tata krama, di mana kita bisa menghargai makhluk satu dengan yang lainnya, gimana kita bisa saling bersinergi, saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. Kalau kesadaran ini tidak kita miliki, kita hanya berlomba-lomba mencari kebaikan diri kita sendiri, terus lupa berbuat baik kepada yang lainnya, ataupun memilah-memilih hanya pada manusia, pada makhluk lainnya tidak, yaitu nanti resiko ditanggung sendiri-sendiri, karena sebuah kesalahan itu tidak bisa diwakilkan. Yang akan menerima balasannya adalah orang itu sendiri. Orang itu sendiri. Itu dalam ajaran Jawa. Jadi yang dipertanyakan di saat orang meninggal itu hanya dua perkara. Satu, tingkah lakumu bagaimana selama hidup di dunia. Kedua, pekerjaanmu apa. Cuma itu yang akan menjadi ukuran. Sebenarnya kalau kita logika, kalau kita berpikir jernih, ini ya masuk juga. Karena orang hidup itu yang dinilai adalah tingkah laku atau tata krama atau budi pekertinya, bukan masalah keyakinan atau masalah derajat atau masalah apanya. Dan kedua adalah pekerjaannya. Pekerjaannya ini membawa berkah atau membawa musibah. Sebenarnya itu. Jadi buat temen yang bertanya tadi, semoga ada sedikit pencerahan dari ini, karena saya ambil referensi dari pitutur kakek saya sendiri, karena kakek saya juga pelaku spiritual Jawa yang menganut ajaran Jawa kuno. Nah, semoga ada manfaatnya buat panjenengan. Kalau ada kurang lebihnya, saya sendiri juga masih belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Tur sembah nuwun.